Ya, oke guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai averaging down saham dan juga averaging up saham ya guys ya, yaitu tambah muatan ketika kita nyangkut di sebuah saham atau ketika kita lagi profit di sebuah saham atau posisinya lagi hijau. Nah, karena ini ditanyakan oleh viewers kita ya guys ya di channel IQ Saham dari Bang Imon Blue 999. No, UNTR nyangkut di 30.000 Bang, saran. Semisal teman-teman bertanya kepada analis lain atau bertanya kepada YouTuber lain, beberapa sarannya itu saya rasa ya sama aja guys, antara averaging down atau cut loss kalau misalkan sahamnya saham gorengan. Tapi untuk UNTR saya sarankan sih untuk averaging down aja Bang ya. Memang untuk averaging down itu mudah gitu guys ya ngobrolnya, tapi yang sulit itu ya uangnya gitu guys ya. Nah, yang harus disiapkan itu uangnya. Lalu ada juga yang bertanya mengenai averaging up. Jadi ceritanya dia berkomentar di saat saya bahas Adro guys ya. Nah, saham Adro kan naik terus. Nah, sepertinya kawan kita ini masuknya itu belum banyak, guys. Jadi, merasa belum maksimal gitu. Baru masuk beberapa lot ya, baru titip sendal, udah naik sahamnya. Saya harus gimana nih? Apakah beli lagi atau em, tinggal diliatin aja apa gimana gitu? Karena saya merasa kurang maksimal di saham Adro gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti itu, berarti teman-teman harus belajar yang namanya averaging up gitu, guys ya. Nah, ini pun sebenarnya berlaku buat investor juga guys. Investor jangka panjang juga oke guys ya. Untuk swing trader juga oke untuk tambah muatan agar cuannya nanti bisa maksimal. Oke guys, langsung aja kita akan bahas untuk beberapa studi kasusnya ini di beberapa saham yang berbeda ya. Untuk averaging down, karena tadi dia nyangkutnya di UNTR, jadi kita bahas UNTR guys. Lalu untuk averaging up, karena dia komentarnya di saham yang Adro, ya karena memang yang sedang naik itu Adro guys ya, yang naiknya bertahap Adro. Jadi kita bahas Adro. Sedangkan untuk MBAP nanti kita akan bahas mengenai dividen interimnya guys untuk MBAP. Oke, langsung aja kita ke UNTR guys ya. Nah, jadi untuk averaging down, harus diketahui kalau averaging down itu untuk menurunkan average yang kita miliki. Jadi ketika kita posisinya sedang merah, itu kita beli lagi di harga bawah. Tapi yang harus diperhatikan adalah ketika turunnya itu baru sedikit guys. Misalkan turunnya 0, sekian persen, 1%, 2%, itu saya rasa belum layak untuk di averaging down. Kenapa belum layak? Karena penurunannya pun sebenarnya belum maksimal. Kecuali saham tersebut sedang sideways gitu guys. Lalu ada turun. Nah, tapi di hari berikutnya naik. Nah, itu biasanya memang apa ya? Bandar itu sengaja gitu guys ya. Bandar itu sengaja dia menurunkan terlebih dahulu agar dia punya average yang lebih rendah lagi gitu. Bisa market maker atau bandar gitu guys ya. Atau mungkin manajer investasi itu memang ada yang dinamakan dia buang barang dulu gitu guys ya, buang barang dulu agar nanti retail-retail panik ya, teman-teman seperti kita itu panik, terus mereka ikut buang barang cut loss dan mereka bisa beli di harga yang lebih bawah lagi. Nah, itu. Nah, tapi untuk kita yang modalnya bisa dibilang pas-pasan gitu guys ya, ya kita santai aja. Selama sahamnya bagus ya kita averaging down. Nah gitu guys ya, saya kasih contoh. Misalkan abangnya nyangkut di 30.000 tadi kan. Nah misalkan turun nih ke 29.800 ke 29.400 misalkan. Itu saya rasa belum layak untuk di averaging down, Bang. Kecuali dia sedang sideways seperti ini, ya. Kecuali dia sedang sideways seperti ini, baru bisa kita averaging down di range yang rendah. Tapi kalau misalkan nyangkutnya tinggi, ini kita tunggu dia posisi di posisi yang paling rendah. Minimal di bawah support gitu, guys ya. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat sideways di atas ya, sempat juga menyentuh area 28 ribuan nih guys untuk UNTR guys ya di beberapa minggu ke belakang. Nah, lalu ada yang profit taking guys sampai turun di harga 26 ribuan ya. 26 ribuan dia nyentuh di 26 ribu. Nah, ketika posisi turun seperti ini, turunan yang curam dan dia sudah melebihi area support ya. Jadi teman-teman minimal punya patokan antara support dan resistannya gitu guys ya. Nah,
Ketika dia sudah berada di bawah support, ini sebenarnya di mana kita harus melakukan pembelian guys, atau averaging down gitu guys ya. Kita coba hitung guys ya, karena dia tadi nyangkutnya di 30.000, itu kita coba beli di average hari ini 27.300 guys ya. Hari ini Jumat 8 September 2023. Misalkan nih abangnya beli di um, 27.300 ya. 27.300. Nah, ini tinggal kita bagi aja jumlah lot yang teman-teman beli. Misalkan teman-teman punyanya 10 lot dan teman-teman beli lagi 10 lot. Nah, itu berarti tinggal dibagi 20 lot gitu guys ya untuk cara hitung average down-nya. Nah, ini saya pakai satuan satu lot aja biar mudah guys ya. Jadi punya 30.000 punya UNTR di harga 30.000 nyangkut, lalu beli lagi di hari ini 27.300. Tinggal kita bagi aja, kita bagi dua. Nah, berarti average yang teman-teman miliki nanti di 28.650 guys ya. Totalnya 2 lot di 28.650. Itu kan masih lumayan ada di atas ya, tapi setidaknya udah lumayan cukup turun guys ya, udah mendekati nih dari 27.300 ke 28.650. Nah, karena UNTR ini memang secara nominal itu lumayan cukup besar guys ya, satu lotnya kisaran 2.700.000-an. Kemungkinan besar teman-teman pun average down-nya itu mungkin kecil-kecil gitu ya, atau satu lot kalau misalkan modalnya terbatas, atau mungkin 10 lot juga oke sebenarnya ya. Tapi lebih oke lagi untuk averaging down itu memang lebih dari jumlah lot yang teman-teman miliki. Misalkan teman-teman punyanya 2 lot. Nah, teman-teman averaging down-nya bisa 3 lot atau 4 lot biar lebih berasa lagi guys turunnya gitu guys ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman punyanya 10 lot, averaging down-nya 1 lot, itu kan kurang berasa guys nanti turun average-nya gitu ya. Nah, itu juga harus diperhatikan guys. Berapa besar modal yang kita miliki untuk averaging down itu pun sebenarnya harus diperhitungkan ya guys ya. Gitu. Nah, untuk kasus UNTR sebenarnya Abang tinggal averaging down aja ya. Bagusnya sih di angka 26 ribuan karena memang untuk supportnya di 26.600-an guys, gitu guys ya. Tapi kalau misalkan nggak dapat gimana Bang? Kalau misalnya nggak dapat ya kita wait and see dulu aja guys ya, karena ini harganya juga sedang sideways. Jadi ada kemungkinan dia masih akan bisa turun lagi menyentuh area supportnya gitu. Jadi untuk sideways ini sih saya pun sebenarnya sedang nunggu guys ya. Di kisaran harga 26 ribuan gitu. Karena kalau 27.000 kan itu posisi sideways di atas. Nah, tapi kalau misalkan 26.000 itu berarti dia di bawah support gitu. Syukur-syukur di bawah support, tapi di support juga kalau misal mantul lagi gak apa-apa gitu guys ya. Gitu guys ya untuk averaging up lebih bagus kita averaging up-nya lebih dari jumlah lot yang kita miliki, dan untuk persentase penurunannya itu usahakan kita lihat dulu posisinya. Kalau habis dividen, kalau setelah dividen, ini kan turun setelah dividen. Kita mau averaging down itu kita tunggu aja dulu guys, karena biasanya ini masih turun lagi guys ya. Tapi kalau misalkan posisinya sedang sideways seperti ini, kita averaging down-nya saat dia menyentuh area support atau di bawah support gitu. Kalau sideways kan ini bisa kita tarik support dan resist ya guys ya. Nah, kalau untuk nyangkut, sebenarnya saya juga ada pengalaman guys ya untuk nyangkut di UNTR, dan nyangkutnya juga beberapa bulan guys ya. Tapi ini terselamatkan karena di sini ada open gap up yang lumayan sangat tinggi dikarenakan berita dividen jumbo dari UNTR ini guys ya. Nah, ini saya sempat nyangkut juga di UNTR, tapi saya perlahan-lahan itu averaging down pelan-pelan aja gitu ya. Ketika turun kita averaging down, ketika naik ya udah gitu, kita tunggu aja, kita sabar aja. Pernah juga ya minus beberapa ratus ribu, berapa juta itu di UNTR, tapi saya sabar aja guys. Dan ketika naik pun, misalkan naik masih plus, misalkan plusnya baru beberapa puluh ribu ya, itu saya belum TP kan ya, karena sayang banget nih saham bagus masa TP cuma puluhan ribu, modalnya aja udah berapa juta gitu guys. Jadi ya sabar aja. Nah, alhamdulillah waktu itu ada open gap up guys ya, pengumuman dividen jumbo yang lumayan cukup besar. Jadi saya bisa wait and see, bisa menunggu dengan tenang, dan harganya juga lumayan cukup naik ya guys ya untuk United Tractors ini. Nah, gitu guys ya.
Jadi kalau misalkan udah yakin sama sahamnya, ya udah tinggal averaging down aja dengan tenang dan tunggu sampai next dividen. Syukur-syukur sebelum dividen juga udah naik ya guys ya. Jadi abangnya bisa TP. Gitu guys ya. Tergantung jumlah lot juga yang teman-teman miliki, juga tergantung terhadap modal yang teman-teman siapkan untuk averaging down. Oke guys, kita lanjut ke saham Adro guys ya. Nah, tadi ada yang nanya mengenai averaging up. Untuk averaging up, gini guys, kalau misalkan sebuah saham, ketika teman-teman beli sebuah saham, misalkan teman-teman beli Adro nih ya di 2000 berapa ya nih? 2200 lah ya. 2225 nih, 2200-an. Ketika teman beli di 2200, lalu keesokan harinya saham itu naik, Bang. Misalkan naik ke 2200, ke 2300 lah ya. Naik dari 2200 ke 2300. Teman-teman targetnya itu belinya 10 lot misalkan nih target ya, dari keseluruhan modal teman-teman itu mau masuk Adro itu 10 lot gitu. Tapi sahamnya ini naik duluan dari 2200 naik ke 2300. Apakah kita melakukan averaging up? Saran saya untuk averaging up itu dilakukan secepat mungkin guys ketika ada kenaikan. Ya, kenapa? Karena kalau misalkan dia berada di posisi uptrend, itu biasanya dia melanjutkan kenaikannya. Dan perlu dilihat juga, kalau misal di Stockbit itu ada guys ya, apa namanya, apakah saham tersebut sedang diakumulasi atau didistribusi, itu bisa kelihatan guys. Atau teman-teman lihat di RTI juga ada ya, di indikator movers itu ada guys ya. Net foreign buy, net foreign sell itu ya bisa dilihat guys ya. Di Bandarmologi juga bisa, di broker summary juga bisa. Nah, kalau misalkan sedang banyak asing yang masuk di beberapa minggu ke belakang atau di beberapa hari ke belakang, itu teman-teman ya udah averaging up secepatnya. Jangan ditunggu-tunggu kalau averaging up. Soalnya kalau harganya udah ketinggian, sayang banget guys ya, sayang banget nanti average-nya juga naiknya tinggi gitu. Ya, jadi ketika naik ya cuan kita pun akan sedikit apa ya, sedikit kurang gitu guys ya, meskipun memang jumlah lotnya banyak. Nah, untuk averaging up juga sama. Lebih bagus dia di higher low sebenarnya. Misalkan naik ke 20 berapa nih? 2400 guys ya. Misalkan Adro dari 2200, 2300 gak beli, naik ke 2400. Itu kita wait and see aja dulu. Kita wait and see aja dulu. Kalau misal gak sempat averaging up di angka yang rendah, kita wait and see aja dulu. Nanti kita cari dia retracement. Ketika sideways ini ada koreksi sedikit ya guys ya. Ini namanya higher low ya. Low yang lebih tinggi daripada low yang sebelumnya itu dinamakan higher low. Nah, kita bisa beli di higher low-nya nih di 2300 gitu guys ya. Jadi di sini kita bisa melakukan averaging up di saham Adaro gitu guys ya. Boleh dilakukan bertahap atau boleh langsung sekaligus karena memang sahamnya bagus. Saya sarankan sih kalau averaging up langsung aja hajar gitu guys ya. Nah, gitu guys. Pembahasan kita mengenai averaging up dan averaging down ya semoga bisa membantu teman-teman ya guys ya. Karena ini pun sebenarnya hal-hal yang sering terjadi di saham gitu. Kecuali kalau misal gorengan turun ya teman-teman kalau misalkan masih yakin sama sahamnya averaging down. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak yakin sama sahamnya ya ya mau gak mau cut loss gitu guys ya, kalau misal sahamnya jelek atau fundamentalnya sedang, tidak baik ya, sedang jelek. Itu biasanya ada yang cut loss juga. Gitu guys ya, kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham MBAP. Untuk MBAP ini kita akan lebih, melihat ke historical dividennya guys. Nah, untuk MBAP ini sebenarnya sedang berada di area dekat area support guys ya, di 5.200-an. Hari ini turun ke 5.275 dan moving average-nya juga sedang turun guys ya. Jadi saya rasa untuk MBAP ini memang sedang sideways aja sih, tapi syukur-syukur dia bisa turun lagi ya guys ya. Besok kita akan lihat di hari Senin apakah MBAP ini akan turun lagi atau dia akan kembali naik ya. Kalau naik, nanti moving average-nya juga akan naik. Nah, moving average ini juga membantu kita guys ya, agar bisa melihat tren yang sedang terjadi di sebuah saham. Entah itu uptrend ataupun downtrend. Nah, kalau misalkan untuk MBAP,
Ini saya juga ngincer ya guys ya, untuk MBAP ini ngincer kemungkinan sih di harga 5.000, cocoknya di 5.000 sih saya rasa. Lebih bagus di bawah 5.000, it's okay ya guys ya untuk masuk di MBAP. Tapi kalau misalkan Senin mantul, ya mau nggak mau guys. Ya, meskipun sebenarnya untuk MBAP ini upside-nya lumayan cukup tinggi guys ya. Ada resisten di 5.700. Lalu ada juga di kisaran 6 ribuan guys. Jadi resistennya lumayan cukup menarik guys ya untuk MBAP ini guys. 6.000 sampai 6.800 itu masih ada resisten gitu. Jadi kalau misalkan MBAP ini di September atau awal Oktober itu mau bagi dividen besar atau dividen interim yang lumayan cukup besar, ya saya rasa sih bisa naik lagi guys ke level di atas 6.000 gitu guys ya untuk MBAP. Nah, secara IPS memang MBAP ini untuk kuartal 1 2023 itu turun guys ya, turunnya juga lumayan cukup besar, lumayan cukup dalam maksud saya. Untuk kuartal 1 kalau dibandingkan dengan kuartal 1 di tahun sebelumnya itu turunnya lumayan drastis ya guys ya, dari IPS 521 ke IPS 133. Lalu begitupun dengan IPS sebelumnya di kuartal 4 2022 dengan IPS 265 turun ke IPS 133. Lalu di kuartal 2-nya naik tipis ya, di kuartal 2 naik tipis dari IPS 133 ke IPS 137 gitu. Jadi kemungkinannya kecil sih kalau misalkan MBAP ini bagi dividen besar. Tapi kalau misalkan MBAP ini nekat mau bagiin dividen interim yang besar dari cashnya, diambil dari cashnya ya bisa saja gitu guys. Saya suka-suka mereka sebenarnya ya. Tapi kalau misal dilihat dari IPS, ini saya rasa sih kurang meyakinkan gitu ya untuk MBAP. Tapi nanti saya coba dulu ya, coba kita titip sendal dulu. Apakah ada kemajuan di harga MBAP ini? Apakah tidak gitu guys ya. Tapi secara fundamental, secara IPS memang untuk kuartal 2 ada naik tapi tipis gitu guys ya. Jadi kita wait and see aja untuk MBAP juga hari Senin kita lihat karena untuk hari ini turunnya 1,86% ya guys ya, lumayan cukup dalam. Kita lebih ngincer ke UNTR sih, UNTR lalu hold ADRO juga masih kita hold, masih santai lah guys ya. Kalau misalnya saham-saham tersebut kita gak usah cek setiap hari juga gak apa-apa gitu. Atau mau cek sesekali juga gak apa-apa guys ya, gak usah dipantengin. Mau cek misalkan pagi dicek, oh naik, siang dicek, oh turun sekian, sorenya dicek lagi, it's okay, gak apa-apa guys. Karena saham kayak gini kita semi-semi investing lah ya, semi-semi investing. Tapi yang saya rasakan itu profitnya bisa besar dan um, apa ya, potensi kita untuk rugi itu kecil guys. Kalau misalkan kita swing trader seperti ini di saham-saham yang rutin dividen dan juga bagus gitu guys ya. Tadi Big Banks juga sudah kita bahas. Nah, Big Banks juga kita incar gitu guys ya. Oke guys, ya mungkin cukup sekian ya guys ya untuk video kali ini. Kita udah bahas averaging up dan juga averaging down. Dan kita juga udah bahas MBAP. MBAP ini juga kalau misalkan bagi dividen jumbo ya berarti ambil dari kas gitu guys ya. Bukan dari IPS terbaru gitu. Bukan dari pendapatan terbaru tapi bisa saja membagikan dividen jumbo dari kas yang ada di perusahaan gitu guys ya. Tapi itu jarang-jarang sih. Ada beberapa ya seperti TOTL dan pernah juga BSSR kemarin ya. Ya, semoga bermanfaat guys video kali ini buat teman-teman. Semoga cuan juga di saham ya. Kita bisa cuan bareng-bareng. Sudah merupakan kebahagiaan gitu guys ya untuk saya pribadi. Kalau misalkan kita bisa cuan bareng-bareng di saham. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.